Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Regita Saputri, NPM 1913031053 dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah teori akuntansi mengenai kewajiban. Selanjutnya, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian kewajiban. Menurut FASB, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Juga terdapat beberapa pengertian lain selain dari FASB, yaitu seperti pengertian menurut IASC, AASB, dan APB nomor 4. Tetapi pada umumnya dijelaskan bahwa kewajiban memiliki 3 karakteristik utama yang terdiri atas pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, keharusan sekarang, dan akibat transaksi masa lalu. Karakteristik utama kewajiban yang pertama yaitu pengorbanan manfaat ekonomi. Pengorbanan manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Karakteristik kewajiban yang kedua yaitu keharusan sekarang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Beberapa keharusan yang tercakup dalam pengertian kewajiban ini adalah keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Dan karakteristik yang ketiga yaitu akibat transaksi masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Selain karakteristik utama, kewajiban juga memiliki karakteristik pendukung. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung tersebut, diantaranya keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan berkekuatan hukum. Selanjutnya, yaitu pengakuan, pengukuran, penilaian, pelunasan, dan pengungkapan. Yang pertama yaitu mengenai pengakuan. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban dapat diakui atau dibukukan. Selain itu, pengakuan kewajiban memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar, ketertentuan substansi ekonomi transaksi, dan keterukuran nilai kewajiban. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadi paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya pemerolehan. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Penilaian dalam kewajiban juga terbagi menjadi 2, yaitu atribut penilaian menurut FASB. Ada nilai pasar sekarang atau current market value, nilai pelunasan neto, net settlement value, dan nilai diskonan aliran kas masa datang atau discounted value of future cash flow. Dan yang kedua, penilaian dalam tahap penelusuran. Selanjutnya yaitu pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut dihapus, tiada, atau lenyap secara langsung.
FASB menentukan kriteria lenyapnya suatu kewajiban, yaitu diantaranya debitor membayar atau melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang. Kedua, debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung ulang, baik keputusan pengadilan maupun oleh kreditor. Dan yang ketiga, debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwakilan yang semata-mata digunakan untuk pelunasan, pembayaran bunga, serta pokok suatu pinjaman tertentu. Dan yang terakhir adalah penyajian pengungkapan. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Pengungkapan dalam kewajiban juga terdapat dua penyajian. Yang pertama, penyajian kewajiban lancar dan penyajian hutang jangka panjang. Penyajian kewajiban lancar. Kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Dan yang kedua, penyajian hutang jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya melaporkan satu akun dalam neraca dan mendukungnya dengan komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.